Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Salahuddin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang luar biasa besar, tidak terhitung jumlahnya dan tidak ternilai harganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita semuanya menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Sebagai konsekuensi dan pengejawantahan rasa syukur kita, malah senantiasa kita konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap larangan Allah. Senantiasa konsisten meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan dan setiap waktu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang akan senantiasa memperoleh keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, kemudahan hidup fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Salahuddin rahimakumullah, mengawali tahun 2024 ini tentu kita harapkan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita senantiasa harus melakukan muhasabah, apalagi di tahun ini kita memasuki tahun politik. Kita sudah merasakan hawa hangat daripada tahun politik tersebut. 14 Februari yang akan datang, bangsa Indonesia akan melakukan pemungutan suara untuk suksesi kepemimpinan nasional, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif
mulai dari DPR RI, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dilanjutkan nanti pada bulan September atau Oktober dengan pemilu kada atau pemilihan umum kepala daerah. Ini 2024 inilah momen-momen krusial di mana ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Allah akan mudah diadu domba dan dicerai-beraikan bersama. Ada sebuah perenungan menarik sebagai ibrah yang bisa kita ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, seorang ulama dari Yaman yang menurut guru beliau Al-Habib Umar bin Hafid, pengasuh pesantren Darul Mustafa Yaman, beliau ini Habib Ali Al-Jufri ini mukanya mirip dengan datuknya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cukup bagus. Ini sebagai refleksi keberagamaan masyarakat terkadang tidak selaras dengan ajaran agama itu sendiri. Judul bukunya adalah Al-Insaniyah Qabla Tadayyun wa Laysat Qabla Din. Bagaimana kemanusiaan itu sebelum pemahaman keberagamaan, walaisat qabla din, tapi bukan agama itu sendiri. Awalnya buku ini menjadi polemik, mengapa kemanusiaan itu mendahului agama? Bukankah agama itu merupakan patokan utama kita untuk selamat dunia akhirat? Maka dalam lanjutan buku itu dikatakan walaisat qabla din, bukan agama itu sendiri, tapi pemahaman keberagaman. Agama, tafsir terhadap agama itu sendiri. Terkadang tafsir keagamaan itu kita anggap sebagai ajaran agama itu sendiri yang tidak jarang menyalahkan yang satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri ini dalam Musnad Ahmad, hadis yang nomor 16042, ada sebuah pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, dengan apa engkau diutus oleh Allah untuk risalahmu ini? Kemudian Rasulullah menjawab, antu silal arham, itu yang diutamakan. Yang pertama yaitu menyambung tali silaturrahim, tali persaudaraan. Kita tahu bahwa kita mengenal yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama, seakidah antar umat Islam. Kita juga mengenal ukhuwah wataniyah, yaitu keberagamaan, kepersaudaraan yang didasarkan atas kesamaan bangsa maupun negara, ukhuwah watani. Kita juga mengenal ukhuwah al-insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Kemudian yang nomor 2, wa tuhqanad dima, yaitu mencegah pertumpahan darah, di mana ini adalah seringkali terjadi karena faktor-faktor pemahaman keagamaan yang berbeda, sehingga dia menghukumi yang lain bersalah apabila tidak sesuai dengan pemahaman agama mereka. Kemudian yang ketiga, wa tu'minas subul, mengamankan jalan dalam artian menjadikan kondisi ini kondusif, adil dan makmur, aman dan sejahtera. Baru yang kemudian antuksarul ausan, menghancurkan berhala, wa antu'mina billahi wahdah la syarikalah, untuk menyembah Allah yang esa. Maka dalam konteks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah 23 September tahun 622 Masehi dari Makkahul Mukarramah ke Yasrib, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah antu silal arham, yaitu mempersaudarakan antara sahabat
sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah dengan sahabat Ansor, yaitu orang penduduk asli Madinah, penduduk asli Yasrib, dengan atas nama persaudaraan antar seakidah, persaudaraan didasarkan atas kesamaan agama yang disebut saat ini ukhuwah Islamiyah, yang sebelumnya tidak dikenal. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan hanya didasarkan pada nasab saja. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW diutus, maka yang pertama kali ketika hijrah ke Madinah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah dan sahabat Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah setelah membangun Masjid Nabawi. Yang nomor dua, Rasulullah sangat menyadari bahwa di Yasrib itu banyak penduduk yang tidak menganut agama Islam. Ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani, ada komunitas Majusi. Maka Rasulullah merajut persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan teritorial, atas kesamaan bangsa, yaitu Madinah, dengan sebuah perjanjian, diikat dengan perjanjian namanya Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah, yang oleh orang-orang saat ini dikenal sebagai konstitusi pertama yang pernah dikenal oleh manusia, yang tertulis di sana ada hak dan kewajiban antar anak bangsa. Sehingga didasarkan atas perjanjian yang dipersaudarakan atau dipersatukan dengan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, karena berdiam di wilayah Madinah, maka terbentuklah yang namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan bangsa, atas kesamaan tanah air, atas kesamaan tujuan dalam membangun sebuah bangsa. Kemudian Rasulullah juga menekankan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kemudian dengan semangat persaudaraan ini Rasulullah membangun sebuah peradaban yang menjadi pilot project, prototipe negara yang aman, tentram, loh jenawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dibangun dasar-dasarnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 10 tahun di Madinah, maka ketika beliau wafat, apa yang pertama kali diperselisihkan oleh sahabat yang sudah dipersaudarakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah tersebut adalah persoalan kepemimpinan pasca Rasulullah. Tentu bukan sebagai Rasul, tentu bukan sebagai Nabi, akan tetapi sebagai pemimpin umat atau amirul mukminin. Disinilah benih-benih perselisihan terjadi. Ini sebagai ibrah kita semuanya, bagaimana kita nanti bisa mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah umat Islam pada masa-masa awal. Terjadi perselisihan antara sahabat Ansor dan Muhajirin, siapa yang berhak menjadi pengganti Rasulullah. Orang-orang Muhajirin mengatakan, saya paling berhak, karena Rasulullah itu dari komunitas Mekah, karena komunitas Quraisy. Orang-orang Madinah mengatakan, tidak, kami yang punya suku bangsa, kami yang punya negara, kami yang punya wilayah, karena kami anak daerah. Sahabat Ansor kemudian membuat sebuah permusyawaratan atau musyawarah yang dilakukan di sebuah tempat atau balai pertemuan namanya Thaqifah milik Bani Sa'idah. Sahabat-sahabat Ansor itu bersepakat untuk mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, pengganti Rasulullah. Mendengar pertemuan ini,
Umar bin Khattab dilapori oleh sahabat yang lain mengajak Abu Bakar Siddiq untuk mendatangi pertemuan tersebut. Akhirnya terjadilah dialog, terjadilah musyawarah. Mereka berdua bersepakat antara sahabat Ansar Muhajirin, kembalikan kepada ketetapan Al-Quran, kembalikan kepada ketetapan Allah, jangan sampai kemudian kita dicerai-beraikan. Akhirnya wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pada akhirnya kedua belah pihak ini bersepakat melalui isyarat-isyarat yang telah diberikan Rasulullah sebelum beliau wafat, yang mengutus Abu Bakar untuk mengimami sholat, yang kemudian ada sabda Rasul yang mengatakan al-a'immatu min Quraisy, dan argumentasi yang lain. Maka para sahabat Ansor dan Muhajirin bersepakat untuk menetapkan Abu Bakar sebagai Khalifatur Rasul, sebagai Amirul Mukminin pertama setelah wafatnya Rasulullah. Ini ketika diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip agama yang rasional, yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah persoalan selesai? Tidak. Walaupun sahabat Ansor Muhajirin bersepakat mengangkat Abu Bakar, tapi banyak kalangan-kalangan munafik pun yang enggan untuk berbaiat kepada Abu Bakar, sehingga memprovokasi yang lain untuk menghindari membayar zakat, untuk merongrong kewibawaan Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar berkuasa kurang lebih 2 tahun. Sebelum beliau wafat, Khalifah Abu Bakar memanggil sahabat-sahabat besar untuk dimintai pendapat siapakah yang akan menggantikan posisi beliau sebagai Amirul Mukminin. Kemudian mereka bersepakat memilih Umar bin Khattab. Penunjukan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab dalam teori politik Islam disebut dengan waliyul ahdi, di mana pemimpin terdahulu menunjuk penggantinya karena dianggap cakap setelah melakukan fit and proper test atau memanggil sahabat-sahabat besar untuk dimintai pendapat. Ini dalam teori politik Islam disebut waliyul ahdi. Setelah Umar bin Khattab ditetapkan dibaiat sebagai khalifah kedua, apakah persoalan selesai? Tidak juga. Kita tahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab terkenal adil, terkenal bijaksana, terkenal keras, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Akan tetapi banyak kalangan-kalangan yang lain juga merongrong kewibawaan kepemimpinan Umar bin Khattab, sehingga melalui sebuah konspirasi setelah berkuasa hampir 10 tahun kurang lebih, Umar bin Khattab kemudian ditikam oleh namanya Abu Lu'lu' atau Al-Fayruz, yang merupakan orang Persia, suruhan dari orang-orang munafikun ketika sholat subuh. Menjelang Khalifah Umar bin Khattab ini wafat karena ditikam pisau beracun oleh Abu Lu'lu' akibat hasutan kelawan politiknya, Umar bin Khattab itu kemudian berwasiat kepada para sahabat menunjuk 7 orang untuk menggantikan, untuk bermusyawarah memilih pengganti beliau ketika wafat. 7 orang ini, yang pertama adalah Utsman bin Affan, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Abdurrahman bin Auf, yang keempat adalah Zubair bin Awwam, yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah, yang keenam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketujuh adalah Abdullah bin Umar sendiri. Setelah Umar wafat, 7 orang ini bermusyawarah siapakah yang paling pantas menggantikan posisi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin ketiga. Akhirnya melalui musyawarah terpilihlah Utsman bin Affan setelah 7 orang ini bermusyawarah. Maka penunjukan 7 orang ini dalam politik Islam disebut dengan teori ahlul halli wal aqdi, di mana perwakilan umat Islam memilih seorang pemimpin dan bisa juga melepaskannya. Ini disebut ahlul halli wal aqdi. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga, apa persoalan umat Islam selesai? Tidak. Utsman bin Affan terkenal dermawan, sehingga sampai sekarang pun wakaf beliau masih ada, yaitu 2
kebun kurma di Madinah maupun sumur yang masih sampai sekarang bisa digunakan. Terkenal dermawan, terkenal zuhud, terkenal wara'. Akan tetapi musuh-musuh Islam juga tidak tinggal diam melihat ketentraman tersebut, sehingga melalui konspirasi setelah 8 tahun berkuasa, Khalifah Utsman bin Affan pun dikonspirasi dan diracun sehingga beliau wafat. Ketika beliau wafat, tidak meninggalkan pesan apapun, sehingga para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi dan mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah keempat. Apakah persoalan selesai? Tidak. Walaupun kita kenal Ali bin Abi Thalib sebagai babul ilmi, sedangkan Rasulullah Madinatul ilmi, terkenal alim, terkenal wibawa, merupakan menantu sekaligus sepupu Rasulullah, tapi keluasan ilmu, kezuhudan Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi ladang bagi mereka mencaci maki, sehingga menuntut Ali bin Abi Thalib turun dari tahtanya, sehingga terjadi peristiwa perang Jamal, di mana perang antar sesama sahabat. Kemudian terjadi perang yang berakhir arbitrase atau tahkim antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang memberontak terhadap kekuasaan Ali bin Abi Thalib karena menuntut pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan, karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan saudara dari Utsman bin Affan. Terjadi peristiwa tersebut, akhirnya apa? Dikembalikan kepada Al-Quran, selesai urusannya. Akan tetapi karena provokasi diaduan, ada seorang yang memahami Al-Quran yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang mengatakan bahwa barang siapa menghukumi tidak berdasarkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga ada seorang yang namanya Abdurrahman bin Muljam menikam Ali bin Abi Thalib ketika sedang sujud pada sholat subuh. Padahal Abdurrahman bin Muljam ini seorang hafid, seorang mukri, guru Al-Quran, tapi hanya memahami tekstualitas Al-Qurannya saja. Inilah yang kemudian disebut oleh Habib Ali Zainal Abidin sebagai at-tadayyun, yaitu semangat keberagamaan yang didasarkan atas penafsiran keagamaan yang belum tentu benar. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, ini kemudian terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya yang lebih tragis lagi. Puncaknya ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan kepada Yazid bin Muawiyah, terjadi peristiwa Karbala, di mana Sayyidina Husain, cucu kesayangan Rasulullah, dibantai di padang Karbala, kepalanya dipenggal. Terjadi yang begitu mengenaskan dalam sejarah umat Islam. Ini karena persoalan politik, di mana ketika kita tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mungkin. Maka kita harus senantiasa kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tidak bisa tercerai-beraikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian tercerai-berai. Maka mengawali tahun 2024 ini, malah senantiasa kita berpikir jernih, mengedepankan rasionalitas kita yang jernih, hati nurani yang jernih, agar kontestasi politik di tahun 2024, mulai dari pemilihan presiden maupun legislatif, pemilu kada bulan September nanti yang akan datang, itu tidak diwarnai dengan intrik-intrik politik yang bisa memecah belah anak bangsa, yang bisa menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia tercerai-berai. Kita sudah bisa melihat bagaimana negara-negara Islam yang lain sampai saat ini berperang, sampai saat ini menderita, sampai saat ini diadu domba. Maka jangan sampai pembelajaran di masa lalu maupun negara-negara Islam yang lain itu terjadi di Indonesia. Untuk itu, kedepankanlah semangat persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, sekaligus ukhuwah basyariah kita. Jangan sampai kita menumpahkan darah hanya karena persoalan penafsiran keagamaan yang belum tentu itu sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari fitnah kebiadaban orang-orang yang ingin mengadu domba Islam, yang tidak ingin Islam menjadi ad-din ya'lu wa la yu'la alaih, dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari azab dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul mu'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه اصحاب رسول الله اجمعين وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طول اعمارنا واصلح اسادنا وحسن اعمالنا. اللهم انا نسالك صحه التقوى وطول عمرنا وحسن عملنا ورزقا لا تعد عينا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.